ilmu kepada kita semuanya. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana seorang Minang TV sadanya kini kami menjumpai di sana pada kajian subuh perjalanan dakwah Buya Ristawardi Datuk Marajo, yang dalam ini kita berada di Masjid Baitul Azim Tiban Center Batam Center Puri Megalagana. Nah, untuk itu di sana sadonyo simak kajian subuh dari Abuya Ristawardi. Kami dari Soro Minang TV melakukan liputan langsung dari Masjid Baitul Azim. Demikian di sana, ikutin kajian subuh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kita setiap malam bagi ajal kita yang belum sampai, kita dibangunkannya pagi hari. Ada tadi mungkin yang jam 2, jam 3, jam 4. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya, persoalan yang lain adalah yang kedua. Allah menciptakan kita untuk mengabdi. Maka kita mulailah mungkin dengan salat tahajud. Mungkin ada juga yang berhajat, salat sunat hajat. Dan ada juga di antara kita yang banyak dosa, salat sunat taubat. Dan ada pula remaja yang sedang bimbang memilih jodoh, salat istikharah. Jadi salat sunat lebih banyak jumlahnya dari salat wajib. Tinggal kita lagi mau ndak menambah yang wajib dengan yang sunat. Kemudian, kenapa orang tidur disamakan dengan orang mati? Karena orang tidur itu tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka kerap kali orang tidur itu kemalingan. Rumahnya kemalingan, tokonya dikupak maling. Karena tertidur. Ternyata jamaah Masjid Baitul Azim dibangunkan oleh Allah yang datang ini. Dan termasuk saya juga dibangunkan oleh Allah. Maka kita dipertemukan pada pagi ini, salat subuh berjamaah, kita mohon kepada Allah. Tadi sudah dimulai oleh imam, agar ibadah kita tadi diterimanya sebagai amal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat semua ya? Saya sebagai orang tua 70 tahun, alhamdulillah sehat. Tapi nanti mati juga. Tidak ada kita yang kekal di dunia ini. Dimulai dengan hidup, kemudian kita meninggal. Andaikan juga kita meninggal, semoga dijemput oleh malaikat yang diizinkan oleh Allah dan diberi tugas
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Mudah-mudahan ajal kita sampai dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, yang saya muliakan, pada pagi ini mungkin pengajian sesudah Isya kemarin, bagi Bapak yang setia menontonnya, Suara Minang TV ya, yaitunya TV orang Minang yang berada di Batam. Dan kemudian mungkin juga jamaah masjid ini, walaupun kita datang dari pelosok tanah air, tapi mungkin juga banyak orang Minang atau orang Sumatera Barat. Pertama yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Azim, yang saya muliakan ananda saya Junaidi Akbar, yang dulu di Padang, sekarang menjadi Ketua Dewan Dakwah Kota Batam. Semoga sehat selalu. Yang dihormati anak-anakku dari Minang TV yang meliput acara ini semenjak malam, mudah-mudahan bagi kita jadi amal saleh semua. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, kalau ada yang dari Minang yang bergelar pengulu atau datuk, juga saya hormati sebagai nenek mama urek tunggang pucuk nan bule di nagari. Bahasa Indonesianya, dia adalah panutan untuk bertanya bagi anak kemenakan. Bahasa Minangnya pucuk bule urek nan tunggang dalam kampung. Kemudian para kiai, tuan guru, iman khatib, yang di Minang disebut suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan batal. Bahasa Indonesianya, orang yang tinggi ilmunya dalam bidang agama, kemudian tempat bertanya bagi umat, dan dia itu menerangi umat agar tidak menempuh jalan yang gelap. Itulah artinya suluh bendang dalam nagari. Moga-moga nenek mama, seluruh pemuka masyarakat, imam khatib, para ulama, khatib, kiai dan semuanya diberi kesehatan oleh Allah untuk menaburkan agama kita Islam, yang mana kalau kita sudah bersyahadat semuanya, kita sudah bernaung dalam panji-panji tauhid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kajian kita mengenai haji. Sebulan lebih yang lalu kita sudah merayakan Idul Fitri. Kalau kita lihat, Idul Fitri itu sebenarnya tidak sebesar Idul Adha. Kenapa? Pertama ditandai dengan kita membaca takbir. Kalau di Idul Fitri, habis kita salat maghrib berjamaah, di akhir kita berbuka bulan Ramadan, kita bertakbir bersama-sama. Kemudian disambung lagi takbir itu sesudah salat Isya. Besok disambung setelah salat subuh. Begitu kita berangkat ke lapangan, ke masjid, dimanapun akan diadakan salat sunnah Idul Fitri itu, kita bertakbir lagi. Kemudian kalau di Sumatera Barat, sebelum salat ada pemungutan infak. Setelah itu salat 2 rakaat, kemudian khatib berkhutbah. Selesai khutbah, tidak ada takbir lagi. Tapi kadang-kadang ini perlu juga diulang ya. Kenapa? Ada orang masih bertakbir dia.
Diputar juga kaset takbir itu di Idul Fitri sesudah selesai salat. Dan ada orangnya yang langsung ingin bertakbir. Saya, bapak-bapak yang terhormat, pergi melihat kakak dari Baso ke Payakumbuh hari raya itu, kemudian salat zuhur namanya di Barula. Selesai assalamualaikum, imam itu ngambil sound system ini. Saya tanya, nak, karena imamnya muda, untuk apa? Mau takbir, Pak. Nah, ada takbir lagi setelah Idul Fitri. Khatib turun mimbar, tidak ada takbir lagi. Perlu diulang-ulang ini. Ada juga kita yang tidak tahu. Kemudian kalau di Idul Adha, semenjak matahari terbenam, orang selesai wukuf di Arafah, kemudian kita salat maghrib, siangnya kita puasa sunnah Arafah, besoknya Idul Hajj, itu dimulai takbir dari maghrib itu sampai nanti asar di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau ada kita nyembelih korban yang sangat banyak, tidak selesai tanggal 10, boleh tanggal 11. Tidak selesai tanggal 11, boleh tanggal 12. Tidak selesai tanggal 12, boleh tanggal 13, batasnya waktu asar. Ini tandanya Idul Adha itu lebih besar dari Idul Fitri. Tapi kita, ya kan, di Sumatera Barat juga, kita lebih banyak memperingati Idul Fitri ini ditandai dengan pulang kampung. Kemarin orang yang pulang kampung itu dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, dari mana saja. Orang Minang ini di mana saja ada, Pak. Kalau dia naik mobil, dia tidak mau tidur itu. Dia lihat di jendela itu. Nah, di sini bisa laku ini. Kalau jualan kita ini. Itu orang Minang. Kenapa mereka begitu? Karena ketika kecil, dia ditidurkan dengan pantun oleh ibunya. Karatau madang diulu, babuah babungo balun, marantau lawaang daulu, di rumah babini aluj. Ya kan? Maka dia pergi ke rantau, ke Batam, ke Singapura, kemana saja. Malah ada orang Pariaman, Pak, jualan lontong gulai paku di Madinah. Ini hebatnya, Pak. Komunitas orang Minang ini. Iya kan? Dia itu mudah saja kaum muslimin di mana tinggal. Tidak pernah kehilangan akal. Jadi kalau ada orang Minang, ya kan, ya yang tidak bersemangat dimanapun juga, ini salah jadi orang Minang. Jadi mubalik juga banyak orang Minang. Jadi kiai juga banyak orang Minang. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kemudian salah satunya lagi, bahwa Idul Adha ini lebih besar dari Idul Fitri, namanya 3. Idul Hajj, Idul Adha, Idul Kurban. Yang kemarin itu Idul Fitri saja. Karena ada sedekah istimewa. Kalau sedekah yang lain diutamakan itu, kata Allah di dalam Al-Quran, ya kan? Surat Bani Israel atau surat Isra, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkanlah dahulu hak-hak orang yang terdekat denganmu. Kalau ada saudara kita yang berkekurangan, ya kan? Yang dekat dengan kita, apakah itu sepupu, ya kan? Adik di bawah kita, itu kita bantu dulu. Tapi kalau sedekah daging di hari raya Idul Adha ini, siapapun yang tinggal di komplek itu, biar kaya raya, dia mendapatkan daging korban itu. Jadi jangan kita beranggapan itu rumah itu orang kaya itu tidak perlu dikasih daging korban. Tidak ada itu. Harus diberi dia. Ini istimewanya Idul Adha, disebut hari raya yang besar dari hari raya Fitir. Namun demikian, kemarin dari Bukit Tinggi ke Padang itu orang pulang kampung ditempuh 8,5 jam.
yang biasanya 2 jam karena macet. Nah, begitu cintanya orang ke kampungnya, Bukit Tinggi itu, Payakumbuh. Karena apa? Masing-masing negeri ini ada kaum muslimin kelebihannya. Kalau orang suka pergi ke Bukit Tinggi apa? Di antara jalan raya itu diapit oleh 2 gunung. Singgalang Raso Mengijo, Marapi Raso Maimbau, Rumah Gadang Saru Manyaru, Bak Kaputui Hati Dek Taraga. Apa itu bahasa Indonesia? Gunung yang indah diciptakan Allah itu, yang entah beberapa juta tahun berdirinya di sana masih kokoh. Orang yang pulang kampung melihat ke sana, dia lihat gunung yang ditumbuhi oleh kayu-kayu besar, kemudian mengalir air disebut sarasah, dan air hujan ditampung oleh daun-daun kayu itu, kemudian dia mengalir ke bawah, ke batang, ke uratnya menjadi mata air. Ini nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Berapa hektar sawah yang seharusnya kering tapi berair. Itulah nikmat gunung yang indah itu. Nah, orang Minang menafsirkan Marapi Raso Mengijo, Singgalang Raso Maimbau. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di Gunung Singgalang itu Pak ada danau di atas. Coba bayangkan itu, kekayaan Allah. Ingin orang rantau melihat ini karena 2 tahun kemarin tertahan oleh Covid. Piruh Covid-19 balik, kabarnya dari kota Wuhan, mabuklah orang sedunia. Taruhlah kita beramal saleh, berlindung kita pada Tuhan, punah hapus piruh corona. Ya kan? Ya kan? Amin. Tapi virusnya ini supaya hilang, Pak. Ini tadi pantun orang Minang, Pak. Apa artinya? Ini semuanya cobaan Allah. Kalau memang itu didatangkan oleh Allah, itu takdirnya. Perbanyaklah kita amal saleh. Jangan terlalu takut. Walaupun tidak ada corona, tetap orang mati, Pak. Cuma bedanya kematian COVID-19 dulu diumumkan setiap menit. Saya dengar kabar dari teman, menurut data statistik, sekarang COVID udah habis. Tapi orang mati tetap ada. Tidak lebih sedikit matinya. Kenapa? Kalau orang tidak mati-mati di dunia ini tidak muat, Pak. Ya kan? Maka bertemu juga bahasa Minang. Kalau tidak mati-mati orang di dunia ini akhirnya mati juga. Tidak dapat tagak, akhirnya mati tagak. Sempit dunia ini. Tapi dalam takziah jangan disebut ini. Kasihan kita kepada ahli bait. Ya kan? Maka aja suami ibu ini mati supaya dunia ini jangan sempit, jangan. Ya kan? Kasihan kita. Ini. Para jemaah yang terhormat, tapi ada suatu perkampungan di Minang yang lebih merayakan Idul Adha ini daripada Idul Fitri. Namanya Kapau. Sudahkah Bapak Ibu berkunjung makan ke rumah makan nasi kapau? Apa ciri-cirinya? Pertama, untuk mengambil gulai itu tangkai apanya panjang. Nah, jadi menunya itu berderet-deret, tinggi, rendah, rendah, rendah. Jadi orang yang ngambilnya gini. Kemudian ada gulai spesial namanya tunjang. Itu kalau kapau itu khusus semuanya ada tapak kerbau yang tebal itu. Saya kalau ngaji di Masjid Raya Pasar Atas Bukit Tinggi itu, pengurusnya jualan nasi kapau ini. Untuk ustadz itu, ya kan, dia berikan yang tapak kerbau itu tebal. Ada jemaah tanya, apakah tidak kolesterol itu Ustaz? Bapak-bapak, itu gratis, tidak ada kolesterolnya. Iya kan? Kalau kita bayar kolesterol. Jadi asal gratis, ya makan aja. Kita tidak banyak pikir itu, maka hilang kolesterol. Jadi hari raya Adha, orang Kapau ini
lebih merayakannya dari Idul Fitri ya, lebih besar gitu. Bukan dilupakannya Idul Fitri. Nah, ya kan? Di hari raya itu ada ibadah haji, ada ibadah korban, ada udhiyah, penyembelihan. Ya kan? Nah, sekarang semenjak kapan ibadah korban itu ada? Kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat 27, ini ibadah sudah tua juga, Pak. Dimulai di zaman anak Nabi Adam. Nabi Adam itu mungkin tak KB dulu, Pak. Kenapa Ustaz bilang begitu? 41 anaknya. Ya kan? KB juga, tapi keluarga besar. Dan beliau itu semenjak dari presiden sampai RT dia semua. Ya kan? Dan dia tidak punya apa. Kalau kita, istri kita kan ada saudara laki-lakinya, ada pamannya, ada mamanya. Siti Hawa itu tidak ada. Tidak ada saudaranya. Ya kan? Jadi ketika anaknya itu sudah dewasa, kalau menurut orang Minang, dicalik roman lah sadang, dipandang tubuh lah patui. Artinya apa? Sudah pantas rasanya anak itu menikah. Maka bertanyalah Nabi Adam kepada Allah. Ini kaum muslimin, apa yang ditanyakan? Bagaimana caranya anak ini untuk dinikahkan? Ya. Maka diatur oleh Allah pernikahan silang. Anak Nabi Adam itu lahirnya kembar, Pak. Kecuali yang lahir yang ke-21. Itu satu saja laki-laki, namanya Sis. Yang lain kembar semua. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 27, watslu alaihim naba abnai adama bil haqq. Kisahkanlah ya Muhammad dengan benar cerita kedua putra Adam, idh qarraba qurbanam fatuqbila min ahadihima. Ketika keduanya disuruh berkorban, fatuqbila min ahadihima, diterima korban yang satu. Walam yutaqabbal minal akhar, dan ditolak korban yang satu lagi, tidak diterima. Ini saya rasa, Pak, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mungkin sampai hari kiamat, kita ini ada korban kita yang diterima, ada yang tidak. Ini hati-hati kita ini. Sedangkan anak Nabi yang satu tidak diterima korban. Maka berkatalah yang tidak diterima tadi. Apa katanya? Kamu akan saya bunuh. La aqtulannaka. Jawab yang diterima korbannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini dasarnya, Pak. Korban akan diterima Allah kalau orang yang berkorban itu dasarnya dasar takwa, bukan berbangga diri. Saya beli sapi Australia yang dagingnya 1 ton itu, ya kan? Tapi kita tidak ikhlas. Nah, ini sulit akan diterima oleh Allah. Nah, ceritanya bagaimana? Bapak Ibu yang terhormat, Qabil itu pasangan lahirnya Aklima. Habil anak yang kedua lahir, pasangan lahirnya perempuan Labudda. Maka Allah mengatur Qabil dinikahkan dengan kembar Habil. Habil dinikahkan dengan kembar Qabil. Ini mulus jalannya. Pertama, peraturan ini. Tapi karena iblis sudah berhasil menggoda Nabi Adam, dia ingin melanjutkan kepada anak Nabi Adam. Kenapa begitu? Karena dia dapat izin dari Allah. Ini yang perlu kita cermati. Iblis itu sampai nanti biar kiai, biar haji, biar tuan guru, biar ustaz mau balik akan tetap digodanya. Bukan orang awam saja. Kenapa? Dia dapat izin. Dia mampu menggoda itu. Kenapa? Pertama, dia tidak pernah tua. Iblis itu tidak ada tua-tua, Pak. Dia bersemangat terus. Yang kedua, dia tidak pernah sakit.
Kalau bapak tidak percaya, tanyalah ke rumah sakit. Ada enggak iblis dirawat di sini? Nggak ada, Pak. Iblis itu sehat terus. Jadi dia semangat untuk menyesatkan anak Adam. Entah berapa lagi anak Adam sampai sekarang yang berhasil disesatkan oleh iblis ini. Itu dimulainya dari Nabi Adam sampai kepada Qabil. Apa katanya kepada Qabil? Bil, saya lihat adik kembarmu lebih cantik dari adik si Habil. Kenapa kamu mau? Ayahmu tidak adil ini. Itu bisikan iblis. Ini termakan itu oleh Qabil. Maka dia mohon kepada ayahnya, ya, saya biar dinikahkan dengan kembar saya saja, karena kembar saya lebih cantik dari kembar si Habil. Biarlah Habil dengan kembarnya pula aja. Walaupun perintah ini sudah dari Allah, Pak, tapi anak yang bermohon darah daging, ya kan? Karena aliran darah kita ada di daging, aliran darah anak kita itu berasal dari kita. Maka anak jangan disia-siakan. Kalau ada permohonannya, dengarkan dulu. Ya kan? Itulah seorang ayah yang baik. Apalagi ayahnya Nabi. Ya nak, saya mohon kepada Allah. Dia tidak bentak anaknya. Itu peraturan Allah, kamu tahu tidak? Ya tidak begitu dia. Sabar ya nak, saya mohon kepada Allah. Ya kan? Jadi redaksinya ini yang perlu. Bapak Ibu yang terhormat kaum muslimin, kemudian Allah mengatur suruh anakmu berkorban. Ketika itu belum disembelih, Pak. Qabil ini karena dia petani, maka buah-buahannya banyak. Habil dia memelihara ternak. Yang dikorbankannya sapi. Korban ketika itu diletakkan ke dataran tinggi, belum dibakar, belum disembelih. Maka tandanya korban diterima, terbakarlah korban tadi. Yang terbakar itu korbannya si Habil, si Qabil tidak. Maka kecewalah dia. Nah, penyebabnya apa? Pertama, niat. Jadi betulkanlah niat apa saja yang kita amalkan. Ya kan? Kalau dengar pengajian ini, ya kan? Jan adoni awak mencari bantu siana ustaz tu. Pergi jelah kamu saji dicari bantunya. Ini salah niat nih. Ya kan? Jangan. Niatnya karena Allah. Kaum muslimin yang terhormat, maka niat si Qabil ini tidak betul, yang dikorbankannya yang jelek, buah-buahan yang telah lapuk dan busuk, tidak diterima Allah. Innallaha jamilun la yuqbalu illa jamala. Allah itu zat yang maha jombang, dia tidak akan terima kalau tidak yang baik. Termenunglah Qabil karena korbannya tidak diterima. Datang iblis lagi. Ya kan? Jadi kaum muslimin, kita jangan termenung-menung, Pak. Menung itu ada 3 ya. Pertama menung zikir, itu tidak apa itu. Yang kedua menung putus asa. Jangan itu. Iblis cepat datang. Yang ketiga menung ngantuk. Ini. Jadi termenung sambil zikir tidak apa. Qabil ini menungnya kecewa karena korbannya tidak diterima. Didatang oleh iblis lagi. Kalau begitu Qabil, korbanmu tidak diterima Allah, engkau tidak akan bisa menikah dengan kelima. Bunuh saja adikmu itu. Itu cerita Al-Quran, Pak. Cerita Al-Quran ini akurat karena firman Allah. Bunuh saja adikmu itu. Adiknya tertidur di atas batu, maka dilempar pula dengan batu kepalanya. Terseraklah darah pertama di muka bumi ini. Habil terbunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Sebab dia sudah katakan, Kak, andaikan kakak menjulurkan tangan kakak untuk membunuh saya tidak akan balas. Inni akhafullah rabbal alamin.
Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Saya tidak akan balas. Itu sabarnya si Habil. Ya kan? Ini akan terulang lagi kalau kita meniru si Kabil, jelas korban kita tidak diterima. Kalau kita meniru si Habil, pasti korban kita diterima. Nah, ini yang perlu kaum muslimin kita baca sejarahnya di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ya. Pertama, perbaiki niat, betulkan niat. Yang kedua, cari yang akan dikorbankan itu yang bagus menurut standar aturan apa-apa binatangnya, sapi, kambing yang tidak cacat. Iya kan? Nah, sama dengan kita milih jodoh. Apa bedanya perempuan cantik dengan sapi yang bagus? Apa bedanya, Pak? Yang satu sapi, yang satu manusia. Nah, kalau perempuan cantik itu di Sumatera Barat, Pak, tidak ada cacat di tubuhnya itu. Tapi ini sulit terjadi untuk kita dapatkan jodoh yang pas seperti itu. Bagaimana perempuan cantik di Sumatera Barat atau di Minangkabau? Pertama, mukonya pauh dilayang, hidungnya coda suntungga, bibi tipi hasam sauleh, bulu mato samui baririang, gigi putih cobintang timur, dagunya labah kagantuang, tumiknya cota luar buruang, batihnya bak parui padi, pajalanan si ganjua luluh, padopai surui nan nabi. Ustaz, kami ada orang Minang tak ngerti kami itu. Iya kan? Nah, ini saya simpulkan saja. Tidak ada cacatnya, sangat cantik. Seluruh orang mengatakan memandang wajahnya, ini memang perempuan cantik. Nah, akhirnya orang rebutan untuk mendapatkan dia. Iya kan? Nah, kalau sapi yang bagus itu apa? Pertama, ada di kuduknya ini daging tinggi itu. Di lehernya ada semacam kulit bercampur daging, itu hampir tercecah ke tanah. Badannya panjang, kemudian ujung ekornya juga sampai ke tanah. Daging pahanya ini besar, ya kan? Kemudian mulutnya ini pendek. Orang Minang menyebut botok, sungu botok, bibi lebe makan cama, ya kan? Nah, kalau ada sapi yang mulutnya itu panjang, ya kan? Itu dia malas makan. Kalau sapi itu sungunya botok, bibinya lebe, makannya cama, maka sapi itu akan gemuk ketika disembelih. Tapi kalau sapi mulutnya panjang, dia begini aja melihat makanan itu. Menjelang disembelih dia udah kurus. Tapi kalau orang sungu, botok, bibi, lebe, makan cama, kok malih orang bawa beralik. Apa artinya itu, bapak-bapak yang terhormat? Ya kan? Sapi yang doyan makan, itu dagingnya akan banyak. Kalau banyak daging, itu banyak pula peserta dapat. Maka kita cari sapi itu yang gemuk. Nah, itu bedanya. Tapi kalau istri yang kita cari kriterianya yang seperti tadi, perempuannya, itu tidak kawin niat sampai mati. Sebab apa? Tidak ada yang sempurna seperti itu. Tidak ada saja kurangnya. Kalau menurut saya, yang muda-muda yang belum punya istri ya, kalau cari jodoh, ya kan? Kemudian ada orang yang kita tidak pacaran, ya kan? Dicarikan jodoh, nah, ya kan? Lihat wajah kita di kaca, lihat pula calon itu, udah sebanding udah tuh, ya kan? Tidak perlu terlalu tinggi. Kalau tinggi selera kita cari yang sangat cantik, orang akan menuduh kita jadi tukang pelet, ya kan? Nah, lain tidak malu membawa relek lah tuh. Ya kan? Kalau buruknya dari awak malu membawa relek. Ya kan? Sudah sepadan dengan kita, udah itu, jangan terlampau pilih. Banyak orang sekarang tidak dapat jodoh karena terlampau pilih, ya kan? Kok dapat jodoh hitam manis kan nangis,
Kok dapat putih tercelak kulitnya? Ya kan? Semua mata akan memandang kepada dia. Bapak-bapak, sesudah adiknya terbunuh, apa cerita yang bisa kita petik di sini, Pak? Bahwa amalan yang tidak ikhlas, walaupun kita anak Nabi, tidak akan diterima oleh Allah. Jenis yang kita berikan untuk jalan Allah itu yang baik. Jangan yang jelek, tidak diterima oleh Allah. Perbaikilah niat kita yang ikut berkorban tiap tahun. Jangan sampai korban kita ditolak oleh Allah. Itulah kisahnya ibadah korban pertama dilakukan oleh putra-putra Nabi Adam alaihis salam. Jadi bagaimana? Ya kan? Wallahu alam. Kabil itu memang tidak ada sadar-sadarnya. Mungkin saja dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah itu punya hak dengan kekuasaannya. Tapi kalau Allah mengampunkan, nah dia minta ampun, tentu akan diampunkan juga oleh Allah. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian korban di zaman Nabi Ibrahim. Ini sebenarnya Bapak-bapak sudah kaji diulang-ulang ini setiap tahun. Itu kadang-kadang orang tidak mau dengar pengajian ini, Pak. Ini kajian lama ini. Tak ada yang baru. Ya, nabinya juga tidak ada yang baru, kitabnya tidak ada yang baru. Apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu paling sempurna daripada pada masa yang berlalu. Tak ada lagi. Akmal tulakum. Sempurna yang dibawa Nabi itu. Tidak perlu ditambah, tidak perlu direvisi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu diamandemen. Karena dia wahyu Allah. Nabi Ibrahim itu, Pak, mendapatkan anak dalam usia yang telah tua. Itu dapat anak karena pertama dulu dia diizinkan oleh istrinya beristri lagi. Nah, jadi ibu-ibu kalau tidak ada punya anak, izinkan saja suami nikah lagi. Ya kalau mau nih, meniru Siti Sarah, diizinkan. Maka nikahlah Nabi Ibrahim lagi dengan Siti Hajar. Siapa dia? Anak angkat beliau. Begitu dia telah menikah dengan Siti Hajar, diantarkanlah oleh teman-teman sejawat ke rumah istri baru ini. Kalau kita di Minangkabau, arah iri yang sepanjang jalan, japui jangkau sepanjang adek, aguang talempong jadi tapuang sorak je sore jadi bungo. Nah, ini kalau di Minang. Ya kalau di Betawi ada pula keseniannya. Ya kan? Di Jawa lain pula, Sunda lain pula. Diantar. Kemudian orang yang ngantar ini pulang masing-masing ke rumahnya lagi setelah makan dan minum. Kemudian tinggallah Marapulai dengan anak daro. Begitu Nabi Ibrahim itu akan masuk ke kamar anak daro, ya kan? Saat itu beliau ulang doanya yang telah berkali-kali dia baca. Jadi tiru Nabi Ibrahim, Pak. Kalau doa kita tidak terkabul, sudah lama baca itu, jangan putus asa. Tiru Nabi Zakaria, tiru Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria tidak ada putus asa, Pak. Wahanal azmu minni, tulang belulangku telah lemah ya Allah. Seluruh rambut di kepalaku, washta'ala ra'su syaiba, seluruh rambutku telah penuh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, namun saya tidak pernah kecewa mengharapkan nikmat engkau untuk berdoa kepada engkau ya Allah. Tiru itu nabi-nabi kita itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihis. Tidak satu pun doa kita yang dimakbulkan di dunia ini, tapi tidak pernah terjadi itu. Saya dulu begitu kerja diangkat jadi karyawan tetap, ya Allah carikan saya istri. Dapat sekali. Banyak doamu yang terkabul. Ya kan? Nah ini, andaikan tidak dapat, berarti Allah akan menyempurnakan segala permintaan yang ada kita mohon di dunia ini, tidak dapat, akan disempurnakan oleh Allah di akhirat.
Karena akhirat itu kampung yang kekal. Semuanya tidak akan berakhir di sana lagi. Khalidina fiha. Hamillah istri beliau yang baru itu. Namanya Hajir. Setahun kemudian lahirlah anak. Dikasih nama Ismail. Kita potong dulu, Pak. Ya kan? Apa keuntungannya bagi Siti Sarah? Dia korban perasaan kepada suaminya. Kan korban perasaan itu mengizinkan suami beristri lagi. Ya kan? Kalau ibu-ibu tuh tidak mau itu. Racun dunia katanya. Kalau madu untuk obat, tapi kalau di madu ini. Ya kan? Nah, apa keuntungannya bagi Siti Sarah? Beberapa tahun kemudian, setelah usia tua, dia diberi juga anak oleh Allah. Karena sabar mengizinkan. Siapa anaknya? Nabi juga, Ishak. Malah keturunan Ishak ini yang menjadi Nabi sampai kepada Nabi Isa alaihis salam. Keturunan Ismail tidak ada jadi Nabi. Kecuali Nabi yang ke-25, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kan nikah suami balik, bu sabar salah, pada salah. Kan berkurang jawaban awak tu. Ya kan? Ndak awak sebenarnya pelosoh dek suami. Ndak payah kita melayani sendiri. Iya kan? Tapi itu pertimbangannya bagi kita masing-masing. Ya kan? 11 tahun umur anak tadi yang baru didapatkan anak satu-satunya sebelum Ishak lahir, disuruh sembelih oleh Allah. Kalau penyembelihan itu dengan perintah yang nyata seperti kita ini, ikan dilihat perintah itu, tapi ini dalam mimpi, Pak. Orang kita mengatakan mimpi itu bunga tidur, tapi bagi Nabi nampaknya mimpi itu benar. Didiamkan saja. Itu makanya namanya hari tarwiyah, hari menunggu. Ya kan? Setelah nyata baru hari nahar. Setelah itu hari tasyrik. Malam yang kedua berulang mimpi lagi. Malam yang kedua itu disampaikan kepada istri lagi. Karena istri ini juga berhak terhadap anak ini. Maka jangan kita ego, Pak. Ini anak saya. Ibu-ibu juga jangan ego. Kan saya yang mengamilkan. Anak itu makanya ada anak ganteng. Itu karena kerjasama suami istri berdua. Dengan takdir Allah. Anak cantik juga begitu. Makanya hak memelihara anak. Kalau suami istri ini berpisah, ya sama kita pelihara saja. Jangan kita mengklaim ini anak saya. Bagaimana Hajir? Saya sudah 2 malam bermimpi, disuruh oleh Allah nyembelih anak kita. Lihatlah dulu, Bang. Entah ini benar-benar mimpi biasa. Lihatlah dulu. Nah, didengarkan apa saran istri ini. Namun malam besok berulang lagi mimpi ini. Bang, hati-hatilah Bang menyampaikan kepada anak kita. Kalau nanti dia tersinggung, umurnya 11 tahun. Dicarilah kata-kata yang indah dan yang pantas oleh Nabi Ibrahim ini. Karena indahnya kata-kata beliau itu diturunkan oleh Allah sebagai ayat Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita hafal sekarang. Jadi kalau kita hafal ayat itu, kita sudah tertempa. Musibah yang didatangkan kepada kita belum sebesar musibah yang didatangkan kepada Nabi. Itu gunanya kita jangan putus-putus membaca sejarah Nabi ini dalam Quran. Al-Quran itu orientasinya kan tidak ibadah saja. Ada muamalah, ada munakahah, ada sejarah. Ini sejarah ini sebagai jejak yang akan kita selusuri lagi. Apa yang terjadi zaman lalu. Inilah yang menempa diri kita untuk bisa tabah menghadapi musibah masa datang. Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma balagha ma'ahus sa'ya
tatkala telah sampai umur Ismail ini, pandai dia berusaha. Qala, berkata ayahnya, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpinya, anni adzbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ini dialog ini Pak, dialog yang indah, tidak paksaan. Ismail, entah berapa uang saya habis ini untuk kamu, membesarkan kamu. Sekarang kamu disuruh sembelih oleh Allah, mau tak mau kepalamu saya pisahkan dengan badanmu. Itu paksaan. Sepetu-petu anak melawan kawan Pak. Ini. Jangan begitu bahasanya, tiru Nabi Ibrahim tadi. Ini ara fil manam, rasanya ayah melihat dalam mimpi, anni azbahuka, sesungguhnya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara. Apa kata Ismail ini Pak? Luar biasa jawabannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim minta anak saleh, diberi oleh Allah. Apa jawaban anak saleh ini? Qala ya abati fa'al, ayah kerjakanlah ma tu'maru, sesuai dengan perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati aku sabar menerima ini. Cuma saya mohon ayah, ikatlah kaki dan tangan saya erat-erat supaya saya jangan menggelepar. Yang kedua, sing-singkan dengan baju ayah ke atas supaya jangan kena darah. Nanti ibu saya sangat sedih melihat. Yang ketiga, tutuplah muka saya ketika ayah akan menyembelih. Kalau muka saya masih kelihatan, ayah hiba kasihan menyembelih. Kalau ayah tidak mau, berarti ayah melawan Allah. Yang keempat, asahlah pisau ayah tajam-tajam agar pernapasan saya itu cepat terpotong, urat pernapasan saya. Nah, ini kan mungkin anak kita tidak mau gitu Pak. Nah, ayah mimpi untuk hari raya haji tahun ini kamu yang akan disembelih, kamu yang gemuk nak, yang banyak daging, iya kan? Ya kalau anak saya misalnya, mungkin dia tidak marah kepada saya. Ya, ayah kan gemuk juga. Umur ayah udah 70 tahun, udah pantas mati juga. Kalau ayah jaga disembelih gimana? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Itu ayat selanjutnya. Maka tatkala keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah penuh dengan keyakinan bahwa anak ini akan disembelih. Ismail sudah reda, ibunya juga sudah merestui. Lehernya diletakkan ke atas batu, pisau sudah diasah tajam, sudah dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Saat yang genting seperti itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah menyeru kepada Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau benar-benar mengiyakan perintah saya dalam mimpi ini. Saya sangat yakin kepadamu Ibrahim, bagaimanapun cintamu kepada anakmu satu-satunya, tapi kamu lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini hanya cobaan saja untukmu. Kamu tidak akan saya biarkan menyembelih anakmu. Wa fadainahu bidzibhin azim, saya tebus anakmu dengan kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan sejarah ini untuk orang-orang yang terakhir nanti supaya dibacanya kisah ini. Salamun ala Ibrahim, selamatlah engkau Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin, inilah pembalasan saya untuk orang berbuat baik. Dinyatakan oleh Allah sesudah itu, innahu sesungguhnya dia Ibrahim ini min ibadinal
mukminin. Bagaimana kita bisa dapat pengakuan oleh Allah seperti itu? Tirulah nabi-nabi ini beramal. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah hamba kami yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah seperti itu, walaupun tidak pas, tapi kita mengikuti cara-cara yang seperti itu yang telah diperlihatkan oleh Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, itulah pertemuan kita pada pagi ini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang salah dari kisah yang saya sampaikan tadi, itu kesalahan semata dari saya. Kebenaran adalah hak milik Allah. Mudah-mudahan segala yang salah yang kita kaum muslimin sudah terlanjur membacanya, dengan doa tadi kita berharap dosa kita diampunkan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sana Suara Minang TV sadonya kita lah mengikuti kajian subuh dari Abuya Ristawardi di Masjid Baitul Azim dengan judul tentang kurban di hari raya haji pada saat tahun ini gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita semua bisa mendapatkan hikmah dari sejarah kurban itu sendiri, mulai dari kurban pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kurban Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail itu sih. Demikian di sana Suara Minang TV sadonya, sebentar lagi kita akan coba berbincang-bincang sebentar dengan ketua panitia Situa. Sarapan. Oke. Let's go. Di sana. Sikut. Assalamualaikum. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Iya, ada. Tadi. Insyaallah. Kita turun. Busana Suara Minang TV sadonya. Seperti yang kita ketahui, ini adalah pertama Abuya Ristawardi Datuk Marajo melakukan perjalanan dakwah ke Batam. Ya. Nah, Safari dakwah. Safari dakwah ke Ya. Batam. Nah, untuk itu kita coba sebentar berbincang-bincang dengan beliau agak 5 sampai 10 menit yang didampingi oleh IO jadi Batam ya. IO. Ahmadi ya. Alhamdulillah di samping kita juga ada Ustadz yang cukup terkenal di Kota Batam yang juga merupakan adalah Bapak Junedi Akbar. Oh iya. Ustadz yang berasal dari Namanya indah ya. Minangkabau. Kalau kami sebutnya udah keren Ustadz. Oh iya. Uja. Ustadz Junaidi Akbar. Oh. UAS. UAS. Ustadz Abdul Somad Ya. gitu. Nah, Ya. kalau Teman beliau saya ada terkenal. juga UAS itu. Ustadz Aslim Saleh. Aslim. Oke. Ya. Di sana kita coba sebentar berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Abuya Ristawardi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Safi Bahar ya. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Teman sehat ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pekerjaan yang seperti ini ya, kita berdoa kepada Allah Amin. dan menjadi amal saleh bagi kita semua. Amin. Amin. Lebih-lebih ya Minang TV suaranya Orang awak. kurang awak menebarkan ini melalui Ya, channel YouTube. siaran. Betul, insyaallah. Ya. Dan ini dampaknya tidak tanggung-tanggung ini. Insyaallah Bisa mudah-mudahan. saja seluruh Sumatera Barat, orang Minang dimanapun ya, Ya,
akan kalau mengambil ini, jadi pahalanya itu bertali-tali kepada kita ini. Masya Allah. Ya kan? Alhamdulillah. Semenjak dari beliau Pak Ahmadi Ya. yang mengurus ini dengan teman-teman beliau. Kemudian saya dengan takdir Allah tiba selamat di sini, Alhamdulillah. bertemu dengan jamaah, Ya. ditambah lagi dari Suara Minang TV. ya Suara Minang TV menyiarkan ya. Ya, insya Allah. Kesemuanya itu ya berlipat ganda pahalanya. Amin, amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Ah, Ke depan kita terus begitu ini, Insyaallah. memupuk persaudaraan ini. ya. Tidak terputus sampai roh keluar dari badan. Itu salah satu doa dari orang tua ini. Amin. Ya, terima kasih. Ya, langsung ke Ahmadi, tidak perlu kita bertajuk ke Buya. Buya lah langsung memberikan sebuah harapan dan pujian dan segala macam doa terhadap kita bersama. Dan jaleh kami dari Suara Minang TV, all crew beserta pemirsa tentu mengucapkan selamat datang kepada Buya yang telah sampai di Kota Batam, dan insya Allah Buya akan tetap dijaga oleh Allah baik kesehatan dan keistiqomahannya di dalam rangka mensyiarkan agama Allah ini gitu. Amin. Dimanapun berada. Assalamualaikum Ahi Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ahmadi sangat luar biasa bisa berhasil mendatangkan Abuya Ristawardi yang dalam dunia YouTube itu sudah sangat viral ya. Apa yang menjadi latar belakang awal Ahmadi untuk mencoba menghadirkan Buya di Kota Batam? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang niat kami sudah dari dulu yang berniat untuk mendatangkan buya-buya ataupun ulama-ulama dari seluruh Indonesia agar bisa datang ke Batam. Dan kebetulan pas Buya Ristawardi inilah yang alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Alhamdulillah. untuk bisa datang ke sini. Dan Ya, kalau seandainya pengusaha-pengusaha Islam di Batam bisa bekerja sama atau yang berkelebihan rezeki akan mudah untuk mendatangkan ustadz-ustadz ataupun Ulama-ulama ya. dari Indonesia ataupun dari manapun tempatnya di dunia ini, Ya. asal kita bisa bekerja sama. Oke, terima kasih Ahmadi. Kalau boleh disampaikan kepada Sanak Suara Minang TV khususnya yang lagi di Batam, jadwal. Nah, kalau bisa, saya ada data kan? Jadwal beliau dari tanggal sekian sampai sekian dan di mana saja di jam-jam tertentu bisa disampaikan secara detail supaya Sanak Suara Minang TV bisa tahu sadonya gitu. Oke, baik. Jadi baik safari dakwah Buya di Batam, yaitu diantaranya yang semalam yaitu di Masjid Jamil Nurul Abidin Ba'da Isya, kemudian pagi ini Rabu subuh Masjid Baitul Azim Puri Legenda, dan malam nanti di Masjid Al Ikhlas di Sungai Panas, kemudian Kamis malam Ba'da Isya di Masjid Ummul Haq Pasir Putih, kemudian subuhnya Jumat yaitu di Masjid Jami Baloi. Baloi ya. Jumat malam Ba'da Isya di Masjid Bukit Indah Sukajadi, kemudian di Sabtu subuh di Masjid Darussalam KDA Batam Center, seterusnya Sabtu Ba'da Zuhur di Masjid Baitul Syakur, kemudian acara Ikhla di Abis Ba'da Asar, dan Sabtu malam Ba'da Isya di Masjid At-Taqwa Cendana Batam Center, kemudian Minggu subuh di Masjid Al-Azhar Beverly Batam Center, kemudian yang terakhir di Masjid Odessa jam 8 pagi. Oke. Demikian kira-kira. Oke, terima kasih ya Ahmadi, Pak Ahmadi yang telah menyampaikan kepada Sanak Suara Minang TV. Kami mohon izin kepada pemegang license terhadap event kali ini untuk nanti memviralkan, menyampaikan ke publish dari Suara Minang TV baik di akun YouTube, Facebook ataupun di web Suara Minang TV nanti tentang schedule itu gitu. Siap. Izin kan? Siap. Alhamdulillah. Oke, Uja. Sebagai salah satu warga Batam asal Sumatera Barat, apa komentar Uja? Kita kedatangan seorang Buya yang cukup karismatik di kampung gitu. Karena jujur yang menjadi khas dari Buya kok adalah Buya Ristawardi, beliau memang benar-benar apik memadukan
antara agama jo adat itu sendiri gitu. Selalu kita dipertemukan dengan pepatah petitih. Pada saat ada kajian tertentu, Buya langsung connect dengan pepatah petitih yang pernah beliau belajar sebagai seorang datuk atau sebagai seorang anak Minang waktu kecil atau remajanya gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita ucapkan selamat datang kepada Buya Ristawardi Datuk Marajo di Batam. Beliau ini memang Buya ambo lamo. Waktu ambo dulu mahasiswa, ambo acok menyapu ulu ke rumah, mengaji mensaji ambo. Masya Allah. Di Darul Mukhlisin Belanti Padang. Berarti saksi sejarah ya. Sisi sejarah. Ambo paling penggemar beliau, setia. Karena beliau memang memadukan yang tiga tadi. Betul. Agama, adat, dan kemudian juga pengetahuan umum. Ya. Pak Safril, Pak Haji, dan para pendengar Suara Minang TV. Suara Minang TV, ada yang luar biasa dari beliau. Beliau di samping memadukan, kemudian sangat ilmiah. Ya. Kemudian juga ingat kita dengan orang tua kita Buya Hamka. Ya. Agak benar. mirip-mirip lah. Betul, Dan insyaallah. juga hampir sama ya. Jadi doa kita mudah-mudahan Amin, sehat. amin. Wajah Dan saya beda rasa ya. ini boleh kita teruskan selanjutnya di Batam, Pak. Ya, insyaallah. Boleh secara rutin nanti kita Ya, teruskan. Sangat ya. luar biasa. Ya. Ayo yang tidak mengikuti rugi. Ayo para pendengar di mana saja berada ikutlah. Insya Allah luar biasa sekali pencerahan beliau hari ini. Kalaupun tidak bisa ikut live, bisa tengok tengok di channel Suaro Minang TV. Suaro Urang Awak. Ya, Oke. itu aja mungkin. Siap. Belum lah ditunggu Oke. untuk sarapan. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Kami doakan Buya sehat selalu. Amin. Dan beliau memanglah viral, Pak. Ya, Karena ya. nanti bulan Juli yang Budanga beliau ke Samarinda. Masya Luar Allah. biasa ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Suara Minang TV sadonyo, terima kasih banyak atas atensi Dusana di dalam rangka mengikuti kajian dakwah atau safari dakwahnya Buya Dr. Andus Ristawardi. Demikian Dusana sadonyo dari Masjid Baitul Azim Puri Legenda Batam Center. Kami laporkan kajian subuh dengan tema kurban bersama Ustadz Ristawardi Datuk Marajo. All kru Suara Minang TV minta maaf dari awal sampai akhir. Jika ada hal yang salah dari awal sampai akhir, maka kami memohon maaf kepada Dusana sadonyo. Terima kasih atas perhatian Dusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Alhamdulillah.